Bapak Agus Mahfud selaku dosen Sosiologi UNESA. Sebelumnya saya ingin menyapa, halo Bapak Agus. Halo Mas Dimas, selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih ke kampus atau WFH Pak? WFH semuanya ini. WFH. Baik Pak, saya rasa Bapak Agus juga sudah siap untuk pemaparan materi yang kedua ini tentang dampak sosiologis masyarakat dalam menghadapi PPKM ini. Saya rasa kawan-kawan juga excited ya sama materi yang kedua ini, maka saya langsung persilahkan kepada Bapak Agus untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya sangat senang karena bersama Bu Hari Putri Lestari yang sudah menyampaikan awal tadi. Sungguh luar biasa, kayak khasnya beliau sebagai mantan aktivis, tetapi beliau juga sangat senang ketika ada berbagai kritikan. Saya pikir kritikan-kritikan itu adalah merupakan semangat generasi muda kita, Mbak Tari, bagaimana mereka yang suatu saat juga sebagian akan menjadi bagian pemerintah, sebagian legislatif, sebagian rakyat yang tentunya rotasi untuk memberikan masukan itu akan selalu ada. Jadi anggap saja itu adalah sebuah wacana yang menarik, mengingatkan memori kita dulu Mbak Tari. Terima kasih kepada Mas Bagus dan Mas Faros yang luar biasa sudah menyelenggarakan agenda ini. Jadi kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, saya pada kesempatan ini menyampaikan dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meskipun tadi sekali lagi oleh Mbak Tari dijelaskan sangat beragam terkait dengan dinamikanya tadi. Mbak Tari pada awal juga menyampaikan saya sebetulnya nggak setuju terkait dengan perubahan nama itu. Tetapi selanjutnya ketika ada kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah selanjutnya sangat support. Meskipun mungkin pada 2 hari terakhir mungkin Mbak Tari sebagai legislatif dan aktivis partai juga agak dilematis ketika taruhlah Bu Mega sebagai ketua umum sama Pak Luhut ini kelihatannya kok mempunyai cara pandang yang berbeda memberikan masukan kepada Pak Presiden bagaimana cara yang lebih tepat untuk mengatasi yang kemungkinan akan menjadi keputusan kita hari ini. Maksudnya kita itu pemerintah. Jadi pemerintah hari ini itu akan membuat sebuah keputusan yang sangat dahsyat. Apakah PPKM level 4 diperpanjang sebagaimana kemarin 3-9 Agustus ataupun mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu juru bicara kementeriannya Pak Luhut bahwa kemungkinan tidak di Jawa, tetapi di beberapa tempat khususnya kalau kita melihat itu adalah di fokus kepada Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua dan Sumatera Barat dan Riau. Itu kelihatannya yang menjadi wacana pagi ini, yang apakah hal itu selanjutnya diputuskan oleh Presiden nanti siang atau nanti sore atau nanti malam terkait dengan PPKM level 4 yang diperpanjang kemarin. Yang pasti kita semua menunggu apakah maksudnya bagaimana keputusan untuk membangun negeri ini. Selanjutnya Mas Dimas bisa dilanjutkan. Jadi kalau berbicara saya sebagai sosiolog politik, Mbak Tari sebagai politisi, pasti ada pertanyaan mendasar ketika pada saat ini dilibatkan dalam diskusi yang sebetulnya temanya itu adalah tema kebijakan pemerintah. Akan lebih baik sebetulnya pemerintah kemudian hadir sehingga berimbang dalam diskusi kita kali ini. Kalau ini kan kelihatannya kan satu pihak atau dua pihak yang berbeda dengan keputusan pemerintah itu sendiri. Karena apa? Orang kalau ngomong PPKM pasti dihubungkan dengan para medis. Tenaga kesehatan, maksudnya dokter, ataupun
para perawat, dan lebih khusus adalah yang selama ini menjadi pertimbangan Pak Presiden, yaitu adalah epidemiolog. Bagaimana epidemiolog selanjutnya memberikan masukan apakah ini diperpanjang atau tidak, meskipun tema yang disampaikan ke saya itu dampak sosialnya. Tapi karena berhubungan dengan hari terakhir PPKM level 4 diperpanjang, maka saya menyampaikannya. Saya menampilkan beberapa contoh dari media dampak sosial yang kemudian menjadi protes dari masyarakat, maksudnya yang kena dampak. Itu contohnya adalah yang sebelah kiri. Mohon maaf, transportasi online intinya dilarang masuk. Ini pasti teman-teman yang taruhlah pengemudi pasti akan grundel dengan keputusan. Ini tentunya keputusan RT atau RW ya. Keputusan RT RW ini diputuskan demi keamanan warganya, tetapi ini semua dari lanjutan keputusan dari PPKM level 4 diperpanjang kemarin. Tidak hanya pengemudi, maksudnya taruhlah Grab, Gojek, ataupun lainnya, tetapi user sebagai pengguna pun juga agak grundel juga, karena yang seharusnya Gojek bisa masuk ke lokasi, selanjutnya harus ke jalan raya. Pasti itu kegrundelan. Begitu juga terkait dengan yang ini ada protes, ya Allah saya kelaparan, harus berjuang melawan COVID, ya Tuhan jualan kopi aja kayak open bow, takut sama patroli. Maksudnya ini adalah salah satu dampak. Sekali lagi, apakah ini terjadi atau tidak, yang pasti ini muncul. Tulisan ini muncul di media. Peserta yang ada di ruangan ini adalah 172. Coba dilihat di kanan kiri teman-teman semuanya. Apakah protes-protes misal itu ada atau tidak? Maksudnya, apakah berdampak? Apa yang disampaikan Bu Tari tadi betul, bahwa beberapa kebijakan pemerintah kadang-kadang perlu ada revisi. Taruhlah ada beberapa yang pengen bantuan sosial itu tidak harus taruhlah beras, tetapi uang ataupun yang sesuai kebutuhan. Saya pikir itu adalah sebagai masukan bagaimana pemerintah ketika niatnya baik membantu masyarakat, tetapi direspon berbeda oleh masyarakat, sehingga kemudian kadang-kadang tidak nyambung. Selanjutnya di halaman selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana PPKM level 4 kemarin pada tanggal 3. Ini kan suasana tanggal 3 kemarin, ketika Pak Presiden menyampaikan diperpanjang. Waktu itu, kalau dari suasananya, semua rakyat pengen tidak usah diperpanjang. Tetapi, khususnya epidemiolog, itu sangat berkepentingan bagaimana harus diperpanjang. Ini hubungannya dengan apa yang menjadi kebijakan WHO. Jadi produk yang di WHO itu menjadi referensi sehingga kemudian bagaimana kemarin kita diperpanjang. Suasana tentunya di tempat-tempat peserta yang ada di ruangan ini, portal-portal yang dihadirkan oleh teman-teman aparat itu sedikit banyak ada. Tapi mungkin teman-teman juga bertanya, mengapa di jalan taruhlah jalan Soekarno-Hatta atau jalan Panglima Sudirman itu diberi portal, tapi di tempat lain tidak. Kalau di Jawa Timur itu kalau misalkan dari mau masuk Surabaya, taruhlah Jalan Ayani, mengapa ditutup tetapi lewat Masjid Agung itu boleh? Ya tentunya ini nanti teman-teman aparat sebetulnya ketika diajak ngobrol di ruangan ini akan lebih menarik. Maksudnya rasionalisasinya akan lebih bisa kita terima. Kalau teman-teman ke daerah misalkan mau masuk ke Nganjuk, maka tidak boleh di kota Nganjuknya, tapi harus lewat pinggiran. Begitu juga di kota-kota lainnya. Nah, hal itu selanjutnya yang terjadi pada minggu terakhir. Apakah selanjutnya hal itu juga berpengaruh terhadap dampak sosial yang terjadi?
Ya memang harus kita akui beberapa toko itu harus tutup, harus meliburkan karyawan, bahkan mem-PHK. Meskipun ada beberapa yang berharap tidak di PHK, ada beberapa pemerintah kabupaten kota berharap tidak di PHK, tetapi terjadi itu. Yang menjadi masalah lagi adalah dampak sosialnya adalah bahwa sampai ada beberapa giant itu ditutup. Tetapi, teman-teman jangan melihat hal yang negatif saja. Yang positif juga harus dilihat. Bahwa karena pandemi ini, bahkan level 4 ini menghadirkan bisnis-bisnis online yang luar biasa. Itu yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Memang ini adalah ujian kepada pemerintah untuk menghadirkan sebuah kebijakan. Dan sebagian pasti akan mencemooh pemerintah. Tetapi di sisi yang lain, taruhlah kita melihat Bang Sandi, meskipun ada pengetatan terkait dengan taruhlah seperti yang di Bali, yaitu wisata. Tetapi beliau selalu memberikan motivasi bagaimana dunia wisata itu kemudian tetap hidup, dan beliau menampilkan berbagai hal yang bisa dikerjakan oleh semua anak bangsa ini, anak negeri ini. Dan selanjutnya kita juga paham di suasana PPKM ini relatif dunia online luar biasa, dunia pengiriman juga luar biasa, begitu juga terkait dengan konten kreator bermunculan luar biasa. Teman-teman mahasiswa selanjutnya dalam 1 tahun lebih 3 bulan atau dalam 2 semester terakhir inilah, relatif kalau yang UNESA, yang pesertanya dari UNESA, tidak ada yang ke kampus. Tetapi bisa kok dilaksanakan di rumah. Maksudnya proses perkuliahan. Bahkan berbicara wisuda pun bisa. Teman-teman HMJ pun pada hari ini mampu untuk membuat kegiatan yang relatif lebih on time ya. Kalau misalkan Mas Dimas, Mas Bagus sama Mas Faros tadi mengadakan webinar seperti ini di gedung I6 di kampus Fakultas Ilmu Sosial, belum tentu lebih tepat waktu dibanding dengan suasana pada sekarang yang kemudian langsung jam 10 dimulai, meskipun kita perlu menunggu sedikit, tapi bisa luar biasa. Nah, itu kan dampak positif, tetapi memang sekali lagi dampak yang negatif tadi, dampak sosial yang negatif juga ada. Next, selanjutnya. Ya Mas Dimas, saya sampai jam berapa ini presentasinya? Sebelum saya nanti Sampai jam 12:20, Pak. Oke, 12:20. Oke, tinggal 21 menit. Oke. Ini PPKM merupakan solusi atau PPKM bukan solusi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan yang kemudian pada kesempatan ini Jubir Menko Marves yang hari ini tampil di semua media, saya katakan yang menjadi perhatian apakah diperpanjang atau tidak itu adalah indeks kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. Teman-teman yang ada di ruangan ini mungkin yang paling diperhatikan itu hanya terkait dengan ekonomi, yang selanjutnya berefek kepada dinamika sosial. Tentang kesehatan biasanya itu menjadi bagian domain dari teman-teman kesehatan ataupun dari pemerintah. Jadi coba lihat teman-teman, kalau saya boleh mengikuti apa disampaikan Mbak Tari tadi, di Jember itu luar biasa itu. Jadi Jember itu mempunyai orang yang mempunyai kepercayaan COVID, mayoritas memang COVID itu tidak ada. Kalau kemudian itu COVID meninggal betul, itu dikatakan, nah itu memang ya, seperti biasa, hanya pilek batuk, ya kemudian meninggal ya. Itulah COVID. Definisinya itu kan antara orang satu dengan lainnya kan berbeda. Memang COVID sama batuk, pilek itu hampir sama. Nah, orang ketika belum bisa menerima terhadap keberadaan COVID, kemudian ada tetangganya meninggal, keluarganya meninggal. Saya juga punya keluarga di
Balung kemarin pada 1 bulan kemarin itu meninggal, Mbak Tari, Balung Jember. Meninggalnya itu relatif karena di Balung. Pabrik masyarakat tidak terima itu COVID. Untung saja saya juga punya keluarga yang di sana sebagai dokter, yang kemudian sebelum diproses, kemudian jangan diproses dulu. Coba kita di swab. Ketika hasilnya itu adalah positif, maka langsung minta pertimbangan ke kita diprokes atau tidak prokes. Meskipun keluarga yang terdekat di Jember tidak mau. Ini tadi malam itu hanya batuk, hanya panas, terus kemudian meninggal. Wah, itu kan. Nah, di situ selanjutnya akhirnya kemudian definisi COVID dengan batuk pilek panas itu agak mirip-mirip dan berbeda, dan satunya bisa menerima, satunya tidak bisa menerima. Selanjutnya ini yang akan menjadi bagian yang kita jelaskan. Jadi sebetulnya pemerintah itu mempunyai niatan yang sangat baik terkait dengan PSBB, PPKM Mikro level 4 dan selanjutnya, tetapi memang hal itu belum mampu untuk bisa diterima oleh publik terkait dengan hal tersebut. Jadi, apa yang disampaikan oleh niat baik pemerintah itu belum tentu direspon oleh positif, karena mungkin kesepahamannya yang belum nyambung begitu oleh seluruh rakyat, tetapi elit mungkin iya. Bahwa ada beberapa elit yang kurang baik, membisniskan terkait dengan berbagai kebijakan itu, iya. Bahwa ada yang kemudian dia ada udang di balik batu, iya. Nah, itu yang harus selanjutnya dibabat habis. Tetapi bahwa PPKM darurat ini kemudian memang penting, itu iya. Lanjutnya, supaya waktunya nanti kita tidak tertinggal. Problem sosial. Nah, ini yang saya katakan bahwa banyak problem sosial yang harus direspon. Pro kontra saya pikir yang menjadi perbincangan kita, vaksinasi berbayar tertunda yang Kimia Farma mau menghadirkan 879.140. Jadi kalau teman-teman vaksin gratis, tapi memang harus antri ataupun harus mencari yang fasilitas pemerintah, ini Kimia Farma memberikan, meskipun selanjutnya kemudian menjadi pro kontra dan kemudian tidak jadi sampai sekarang ini, 870.000. Pasien menumpuk tambah bed, yang ini kemudian dijadikan sebagai strategi bagi rumah sakit. Bagaimana dia itu ngatasin supaya tidak mendapat label taruhlah merah ataupun hitam. Pada awal-awal kemarin begitu. Jadi kan mengapa sebuah daerah itu diberi label hitam ataupun merah? Karena rumah sakit tidak mampu untuk menampung dengan kapasitas A, B, C, D begitu. Akhirnya kemudian ditambah bed, akhirnya kemudian berubah terkait dengan labelnya. Larangan sholat id dan takbiran saya pikir ini sudah terjadi kemarin. Kemudian isolasi mandiri, kurang terbuka tentang data COVID. Ini sebetulnya kalau teman-teman bersedia melihat konten saya yang terakhir, saya juga konten kreator. Konten saya terakhir itu adalah judulnya itu sangat menarik. Saya bersyukur terpapar COVID karena dalam judul itu, karena bisnis saya lebih lancar dan keluarga saya lebih sejahtera. Nah, teman-teman kalau melihat salah satu informan di konten itu, memang sangat masuk akal sebetulnya terkait dengan ya COVID itu memang kalau kita syukuri juga memang berdampak positif. Tetapi kalau tidak sebaliknya. Ada panic buying. Jadi masih ingat pada waktu beberapa kemarin susu beruang sampai hilang. Padahal sebetulnya itu bukan sesuatu yang suplemen, obat-obatan, apa yang disampaikan Mbak Tari juga tadi sampai kehilangan di pemerintah provinsi. Next, selanjutnya. Jadi warga kita itu
belum siap untuk ketika ada semacam PPKM level kemudian diberlakukan, sepertinya tidak bisa terima. Sehingga kemudian, berebut untuk beli susu beruang dan sebagainya. Ini adalah contoh negatif yang sebetulnya menjadi renungan bagi kita bersama. Ya, kita semuanya tentunya akan meninggal dunia. Kita tidak tahu apakah 10, 20, 30, 50, atau 100 tahun lagi. Tetapi kalau terkena COVID, ya seperti teman-teman yang sudah mendahului ini akan terjadi di tempat-tempat pemakaman COVID seperti ini. Selanjutnya, tercapainya tujuan. Jadi tercapai tujuan ini adalah apakah PPKM level 4 diperpanjang kemarin? Itu kemudian sesuai dengan harapan dari pemerintah. Maksudnya, pandemi COVID itu tidak menggejala, tidak menular kemana-mana. Berdasar dari di lingkungan sendiri, teman-teman sendiri. Setiap orang punya perspektif terkait dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM level 4 diperpanjang kemarin. Begitu juga yang akan menjadi keputusan hari ini tanggal 9 Agustus. 9 Agustus hari ini adalah sebuah hari yang ditunggu. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Pasti semuanya akan menunggu. Karena sebagai strategi untuk menyusun, taruhlah kalau di dunia sekolahan, perguruan tinggi seperti UNESA, bagaimana perkuliahan nanti, dunia bisnis juga, apakah kemudian para karyawannya di nonaktifkan dulu atau kemudian disuruh masuk. Begitu juga terkait dengan di kerja-kerja lainnya. Bahwa kumparan hari ini, gagal tekan COVID, RI berpotensi jadi pusat mutasi corona varian super. Ini adalah judul yang sekitar 3 jam yang lalu. Yang secara tidak langsung judul kumparan ini menunjukkan bahwa PPKM level 4 memang belum berdampak banyak ketika dihubungkan dengan ini. Dan kalau ketika melihat potensi ini, kemungkinan akan diperpanjang. Meskipun kawan-kawan, mungkin terkait dengan perpanjangannya mungkin tidak di Jawa ataupun di Bali. Mungkin di tempat lain sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi. Tapi kita tunggu saja bagaimana kebijakan pemerintah. Selanjutnya, tadi kita mengatakan problem, ini adalah bukan problem. Jadi sepak bola di Amerika dan Eropa sudah berjalan sangat baik. Bahkan kita juga melihat bagaimana suasana Olimpiade. Nanti tanggal 20 Agustus relatif pertandingan sepak bola sudah diperbolehkan di Indonesia, dan mungkin Oktober kemungkinan pelaksanaan PON di Papua juga. Semoga saja hal itu bukan sebuah problem yang selanjutnya kita merespon positifnya. Kalau berbicara pelayanan KTP berhenti seperti Ngawi adalah contoh yang sangat tidak bagus. Ini sebuah kasus, saya pikir di tempat lain itu tidak terjadi. Next. Bahwa ada dampak positif, kita lebih sangat dekat dengan Tuhan, kembali ke spiritualitas, kita menjadi hidup bersih, kemana-mana cuci tangan, kemudian pakai masker, menjaga stamina. Ini kita tidak pakai masker karena di ruangan sendiri. Menjaga stamina itu ya dengan olahraga. Teman-teman di ruangan ini saya yakin banyak yang sepeda pagi atau jalan pagi, apalagi WFH, sehingga kemudian ada potensi yang lebih waktu untuk mengerjakannya. Bisa kerja dari rumah. Mungkin saya nggak tahu bagaimana teman-teman mahasiswa. Saya sebagai dosen sangat menikmati mengajar dari rumah, tapi tetap juga mengajar di kampus pun juga menikmati. Intinya tergantung bagaimana kita menikmatinya. Selanjutnya kita akan ke fungsi partai politik. Jadi tadi Mbak Tari adalah sebagai aktivis partai politik dan sebagai anggota DPRD Jawa Timur.
Ini adalah fungsi partai politik dalam suasana pandemi atau tidak pandemi. Dan di sini sebetulnya fungsi partai politik sebagai segala-galanya di negeri ini harus mampu untuk menggerakkan ini pada proses pandemi COVID ini. Ketika ngomong komunikasi politik, maka sebetulnya disinilah sebetulnya hal yang paling penting, mengkomunikasikan apa yang, karena dia sebagai wakil rakyat, mengkomunikasikan dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, keputusan pemerintah itu kadang setuju, kadang tidak setuju, itu adalah hal yang sangat baik, sehingga terjadi check and balances antara apa yang menjadi harapan aspirasi masyarakat dengan presiden. Kita pahami bahwa yang sah memiliki negeri ini adalah rakyat. Rakyat itu tidak akan pernah hilang di negeri ini. Tetapi presiden itu maksimal hanya 2 periode atau 10 tahun. Anggota DPR setiap 5 tahun, kalau tidak dipercaya, itu juga akan diganti oleh wakil rakyat yang lain. Tetapi kita semua sebagai rakyat, selama kita masih hidup, maka kita akan mempunyai hak sepenuhnya memiliki negara ini. Karena kita tidak mungkin untuk langsung menjadi sebagai pemerintahan secara langsung, maka ada sistem perwakilan tetapi semuanya berproses. Sehingga komunikasi politik merupakan hal yang sangat urgen bagaimana para wakil rakyat, teman-teman partai politik dengan pengambil keputusan. Memang ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Taruhlah survei yang terakhir, Partai Demokrat sangat diuntungkan dalam suasana COVID karena kritis. PKS sangat diuntungkan karena kritis. Begitu juga partai yang pemerintah relatif agak tidak diuntungkan. Tapi sebetulnya kawan-kawan semuanya, saya mohon izin kepada Mbak Tari ini karena harus menyampaikan pada posisi sebagai akademisi bahwa pada posisi pandemi atau pagebluk seperti ini atau suasana yang tidak pasti seperti ini adalah sebuah momentum. Bagaimana momentum sebuah partai politik kalau mampu untuk memberikan solusi, dia akan banyak didukung oleh rakyat dan sebaliknya. Sehingga partai politik itu akan naik turun. Masih ingat pada waktu dahulu partainya Pak SBY bisa naik, tetapi juga pada saat-saat tertentu juga bisa turun, begitu juga Golkar, begitu juga PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Yang perlu kami banggakan itu adalah partainya Mbak Tari ini, PDI Perjuangan. Dahulu pada pemilu 97, mungkin teman-teman yang hadir di ruangan ini mungkin ada yang belum lahir pada pemilu 97. PDI Perjuangan, waktu itu namanya masih PDI, satu pun tidak mendapatkan kursi di DPR RI. Tetapi pada waktu pemilu 99, 2 tahun selanjutnya sesudah reformasi, itu adalah sebagai pemenang kursi di parlemen. Mengapa? Karena mampu berkomunikasi politik dengan baik dengan rakyat, sehingga apa yang terjadi dengan reformasi? Reformasi itu adalah pada waktu itu rupiah pertama kali drastis anjlok. Biasanya 2.000-2.500 langsung menjadi 15.000 atau 14.000 atau 13.000. Langsung pada waktu itu mampu untuk bisa menampilkan berkomunikasi politik secara baik. Jadi partai politik siapapun yang mampu untuk berkomunikasi dengan baik itu akan sangat dekat dengan rakyat, karena pemilik sah negeri ini adalah rakyat. Sekali lagi, sampai kapanpun rakyat tidak akan pernah hilang, tetapi jabatan-jabatan yang ada itu akan berganti. Suatu saat presidennya adalah dari seperti Mbak Tari pada hari ini dari PDI Perjuangan, suatu saat dari Golkar, suatu saat dari Partai Demokrat, dan selanjutnya. Inilah sebuah proses pembelajaran demokrasi di negeri yang bagus ini. Selanjutnya kita berbicara teori sekarang. Saya
mengharapkan para pejabat itu tidak selalu berdramaturgi politik. Jadi menggunakan panggung depan, panggung belakang. Ada beberapa pejabat yang dia seakan-akan memperjuangkan pemerintah di panggung depannya, panggung belakangnya itu dia menusuk. Itu yang kita tidak mengharapkan. Tetapi bagaimana cara mengatasi ini? Maka sebetulnya interaksi simbolik menjadi sebuah solusi ketika terjadi fenomena politik suasana pandemi COVID ini. Maksudnya gimana? Bagaimana ada hubungan antara komponen-komponen yang ada dari taruhlah para pengambil kebijakan, maksudnya pemerintah, dengan rakyat diwakili para wakil rakyat dengan yang sinergis. Dan yang lebih perlu kita kritisi lagi adalah pada suasana pandemi ini, fungsi manifest dan fungsi laten dalam sebuah kegiatan itu harus kita soroti. Maksudnya bagaimana? Teman-teman yang kami banggakan, kita mengkritisi ada beberapa menteri kemarin yang dicokok KPK. Secara manifest, dia adalah ingin memimpin kementeriannya dengan berbagai anggaran yang ada. Tetapi fungsi latennya adalah dia nakal terhadap keuangan negara tersebut. Di satu sisi, rakyat melihat ada bantuan-bantuan sosial. Tetapi di sisi yang lain adalah ada yang dia kok nakal ya terkait dengan hal itulah. Inilah yang selanjutnya fungsi manifest, fungsi laten. Saya pikir tidak hanya terjadi pada menteri ya. Saya pun sebagai dosen pun juga harus dikritisi. Teman-teman mahasiswa pun sebagai yang sedang mencari ilmu itu juga harus dikritisi. Intinya fungsi manifest, fungsi laten ini juga akan terjadi pada setiap manusia bahwa dia mempunyai tujuan dalam posisinya, tetapi pasti mempunyai tujuan di belakang itu. Yang itu menjadi perhatian bagi kita. Sehingga sebetulnya struktur fungsional, ketika pemerintah menggunakan struktur fungsional, maksudnya struktur yang ada dengan baik, tanpa dengan menggunakan fungsi manifest, fungsi laten yang tidak baik, maka kemudian perjalanan pemerintahan akan berjalan dengan baik. Meskipun ada kritik, saya pikir bukan hal yang menghantuinya. Selanjutnya, ini adalah bolehkah masyarakat menolak atau mempertanyakan mengapa selanjutnya pada PPKM darurat awalnya, yaitu pada 3-20 Agustus, 3-20 Juli itu tidak berhasil. Diperpanjang lagi, kemudian ada PPKM level 4 taruhlah 21 Juli sampai 2 Agustus, kemudian tetap tidak berhasil. Kemudian diperpanjang lagi pada 3 sampai 9 Agustus. Mengapa hal itu kemudian, maksudnya yang menjadi kebijakan pemerintah itu belum mampu untuk menghasilkan yang taruhlah zero COVID. Itu mungkin sebagian yang bertanya begitu. Tapi mungkin sebagian juga akan menjawab, emangnya ngurusin negeri ini seperti ngurusin hanya satu rumah saja. Negeri ini sangat luas sekali. Jadi ya ngurusin Jawa saja sulit, apalagi ngurusin negeri ini. Sehingga apakah hari ini diperpanjang atau tidak, semoga aja para pengambil kebijakan, taruhlah Bapak Presiden sesudah mendengarkan masukan dari berbagai menteri dan orang-orang yang memberi masukan dengan baik, semoga kebijakannya adalah yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ingat, kalau teman-teman melihat konten saya terakhir, dikatakan bahwa imun yang berpengaruh terhadap orang itu bisa terkena COVID atau tidak, itu sangat tergantung pada bagaimana psikologis seseorang. Kalau psikologis kita itu drop, sangat mungkin imun kita drop, sangat mungkin selanjutnya kita terkena COVID. Selanjutnya sebaliknya, kalau kita suasana sehat, senang-senang,
maka kemungkinan COVID itu tidak akan masuk. Sehingga kebijakan hari ini terkait dengan PPKM level 4 diperpanjang atau tidak, semoga adalah keputusan yang sangat baik meskipun sudah ada rambu-rambu yang saya sampaikan pada awal tadi. Selanjutnya, ini adalah semoga teman-teman sehat semuanya. Semoga ini sebagai awalan dimanapun kampusnya yang ikut di Zoom meeting ini adalah sebagai awalan untuk memulai perkuliahan semester ganjil ke depan, sehingga kita semua siap apapun keputusannya yang diambil oleh rektor kita semuanya berdasarkan dengan keputusan oleh pemerintah. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Dimas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan materi tadi.